Jadi datanglah saya ke sana Gideon, begitu saya salaman gitu dia langsung manifest gitu loh. Manifestasinya itu enggak, manifestnya adalah manifest ini perempuan tapi kekuatannya jadi meningkat sekian kali lipat begitu ya. Mengibaskan tangan orang di samping saya bisa jatuh semua gitu. Kalau dibilang memang tidak ada korelasinya betul memang ya. Jadi karena gangguan depresi ini sendiri kan merupakan suatu gangguan yang biologis itu bisa diterangkan bahwa di otak kita ini ada sesuatu yang kurang ya. Jadi kita tidak bisa ngomong bahwa ini tadi Pak WP bilang kamu kurang iman, kamu kurang berdoa, kamu kurang puasa, kamu kurang apa segala macam. No, itu tidak ada kaitan dengan sana. Hai, ketemu lagi di podcast saya, Gideon Yustianto. Kali ini saya di studio podcast Bahtera Yuda FM. Dan Anda lihat di sini, ada tulisan Never Give Up. Everyone has bad days. Pick yourself up and keep going. Jadi artinya sepintas adalah jangan menyerah. Karena setiap orang itu selalu punya hari-hari yang buruk gitu. Gak selalu oke. Makanya yang namanya drakor, it's okay not be okay itu lumayan populer dan ratingnya lumayan tinggi gitu ya. Dan itu bukan cuma sekedar drakor, hari ini sudah menjadi quote yang disampaikan di mana-mana, termasuk mungkin khotbah-khotbah di Bapak Pendeta, it's okay not be okay. Nah, kali ini saya mau ngomongin tentang nggak oke-nya ini kenapa, bagaimana cara menanganinya ya. Dan saya mengundang dua narasumber sekaligus yang seringkali bukan rencana saya untuk nabrakin, bukan, tapi ini saling support karena menyangkut memang holistik dua orang ini ya. Yaitu ada Dr. Harsono Wiradinata, spesialis kedokteran jiwa. Selamat datang di podcast saya, Dr. Harsono. Ya, selamat sore. Terima kasih kemudian diundang ke acara podcastnya Gideon ya. Ya, kok wajahnya nggak berubah ya? Padahal setiap hari terima sampah lumayan banyak ya. Ya itu satu talenta mungkin dari Tuhan ya untuk bisa menerima sampah, mengelolanya bagaimana dan untuk bisa memilah mana yang perlu disimpan dan mana yang tidak. Itu membutuhkan satu energi tersendiri. Dan statistik memang meningkat ya untuk pasien-pasien di kedokteran jiwa ini ya. Betul. Jadi memang penelitian yang dilakukan dari Fakultas Kedokteran Indonesia ya, itu menunjukkan angka kecemasan dan depresi itu meningkat 70% pada masa pandemi tahun kemarin. Wih, meningkat 70%, saudara. Luar biasa angkanya ini ya. Berarti maksudnya gini dok, sementara bisnis saya sepi, mungkin kata-kata yang lain pengusaha-pengusaha, tapi bagi seorang psikiater ini rezeki ya. Iya nampaknya begitu ya, Oke, tahan dulu dok. Saya juga akan ngajak ngobrol kali ini dengan seorang pendeta yang sudah lama kita kenal. Maksudnya saya kenal karena sempat siaran duet juga, lama nggak siaran sama-sama ya. Jadi saya kangen ngajak podcast. Ada Pendeta Wahyu Pramudia dari GKI Ngagel Surabaya. Halo, Boksu. Panggilannya Boksu ya. Kalau di GKI gitu ya, Boksu karena ditabok orang nesu. Oh, gitu. Pernah ditabok emang? Sering. Nabuk yang soft nabuk itu tambah lebih sakit ya daripada yang langsung hard. Kan lebih menyakitkan gitu kalau naboknya itu pakai kata-kata, kalimat, sindiran ya kan. Iya, namanya melayani manusia, melayani orang itu kan berbagai macam gitu ya. Respon juga berbagai macam gitu. Seorang pendeta senior pernah ngomong ke saya gini. Gimana? Kalau kamu menyebut dirimu gembala, ya siap-siap ditubruk sama dombanya. Ditubruk apa ditanduk? Ditanduk, ya pokoknya kayak gitu siap-siap gitu ya. Oke. Tapi harus kamu ingat separah-parahnya domba itu hanya bisa menanduk. Tetapi kalau kamu lagi nggak waras, kamu juga mau buat sate domba juga bisa gitu. Membuat sate domba, jadi artinya dombanya mati juga gitu ya? Mati di tangannya juga bisa. Gitu. Wih. Ya, jadi kan gitu ya, separah-parahnya domba itu hanya bisa menanduk, tetapi
separah-parahnya gembala buat sate domba juga bisa. Ya, hati-hati tuh dok, bisa jadi sate domba. Oke, tadi Pak WP, Dokter Harsono bilang bahwa tingkat kenaikan pasien di kedokteran jiwa, di poli kedokteran jiwa, itu meningkat 70% dibanding sebelum pandemi. Nah, ini kan justru di sini kan, maksudnya peran serta gereja, hamba-hamba Tuhan ini punya peran serta, tapi tidak bisa menampik banyak juga hamba Tuhan yang depresi gitu kan. Saya aja pernah ngalami gitu. Jadi artinya ini semua lapisan bisa kena gitu ya. Yang harusnya melayani malah sekarang mungkin dilayani begitu. Iya, nah belakangan ini malah saya sering bekerja sama dengan Dr. Harsono. Kalau sudah di luar kapasitas saya, karena itu menyangkut soal pengobatan medis gitu ya, saya pasti refer ke Dr. Harsono. Dok, situasi ini gimana dok? Dok tolong ditangani ya, kalau orangnya telepon dokter sudah tahu ya apa yang harus dilakukan dan yang lainnya gitu ya. Nah sekarang ini adalah era Gideon di mana gereja, rohaniawan itu harus sadar bahwa ada batas dari kompetensinya gitu loh. Nggak lagi semua problem itu solusinya ditengking, semua problem solusinya dikonseling gitu ya. Kita mesti bisa membedakan yang ini cocok ditengking, yang ini cocok dikonseling, yang ini cocok dibawa ke Dr. Harsono, spesialis kesehatan jiwa. Kalau enggak, kita sendiri bisa memberikan layanan yang enggak sesuai dengan kebutuhan. Apalagi kan beberapa tahun yang lalu ya sebelum pandemi itu kan ada pendeta di Amerika juga bunuh diri gitu loh. Nah ini kan tidak menampik kemungkinan bahwa ternyata seorang hamba Tuhan itu juga bisa stres ya. Saya ingat Nabi Elia itu waktu dikejar-kejar mau dibunuh kan stres ya. Dia duduk di bawah pohon dan dia ketakutan setengah mati di sana. Iya, nah belakangan saya malah berpikir seperti ini Gideon dan juga Dr. Harsono ya. Tidak banyak korelasi, tidak cukup kuat korelasi antara kerohanian seseorang dengan gangguan kejiwaan. Artinya orang bisa begitu sangat mencintai Tuhan, tetapi pada saat bersamaan dia mengalami gangguan di dalam jiwanya, itu bisa berjalan beriringan gitu loh. Iya. Stres, depresi, dan kerohanian itu bukan sesuatu yang dipertentangkan, tetapi itu bisa berjalan beriringan. Gitu ya. Nah. Jadi menghapus kesan lama seolah-olah kalau stres, depresi nggak rohani gitu ya. Tetapi belakangan saya berpikirnya begitu. Gimana menurut pengamatan dokter ya? Iya. Dokter Harsono gimana terkait isu ini? Gini, Dokter Harsono ya, kalau kita pikir Elia ini loh, tadi Mas WP bilang kok kayaknya nggak ada korelasi gitu antara kerohanian seseorang dengan keadaan kejiwaannya gitu ya. Kalau saya lihat tadi contoh saya kan Elia menjadi ketakutan ya, kalau zaman sekarang kan cemas gitu ya, takut mati dia dikejar. Nah, padahal Elia nih kurang apa kerohaniannya? Hebat banget kan gitu loh ya, tekun dalam Tuhan. Ya, banyak juga tanda-tanda yang dia lakukan gitu, yang dia demonstrasikan kuasa Tuhan. Tapi ternyata dia bisa menjadi ketakutan gitu. Itu kan udah mulai terganggu gitu ya secara kejiwaan kalau dalam istilah dokter jiwa. Jadi gimana kalau pendapat dokter? Apakah memang nggak ada korelasinya ini? Ya, seingat saya kan kalau nggak salah ini ya apa namanya jemaatnya ya dokter malas baca kitab ini gini ya. Jadi seingat saya kalau di Alkitab kita Elia bahkan bilang pada titik di mana cukuplah sampai di sini Tuhan ya, kalau nggak salah begitu. Jadi dia ingin sudah mengakhiri hidupnya kan. Betul. Kalau pada titik itu kan kita kalau belajar ilmu tentang kedokteran jiwa, salah satunya kan salah satu tanda depresi adalah kita sudah sampai pada titik di mana kita ingin mengakhiri hidup kita dan ya itu sudah merasa tertekan yang sangat sekali, itu menyebabkan kita merasa ingin mengakhiri hidup kita. Nah, kalau dibilang memang tidak ada korelasinya, betul memang ya. Jadi karena gangguan depresi ini sendiri kan merupakan suatu gangguan yang biologis, itu bisa diterangkan bahwa di otak kita ini ada sesuatu yang kurang ya. Jadi kita tidak bisa ngomong bahwa ini tadi Pak WP bilang kamu kurang iman, kamu kurang berdoa, kamu kurang puasa, kamu kurang apa segala macam. No, itu tidak ada kaitan dengan sana. Nah, memang di dalam otak kita sendiri ada yang kurang ya dalam hal ini. Saat itu namanya serotonin. Ya, serotonin ini yang
Wait, di dalam otak ada sesuatu yang kurang. Tadi apa? Betul. Saat itu namanya serotonin. Oh. Jadi neurotransmitter itu. Nah, ya, itu memang biologically ya, jadi secara biologis ya, itu nggak bisa diterangkan secara agama ya, karena agama secara biologisnya mana negaranya itu terpengaruhi semua ya. Jadi mungkin kadar serotonin itu mungkin kadang-kadang ada yang pas-pasan, ada yang berlebihan, ada yang berlebihan, biasanya orang happy gitu. Kalau ya mulai kurangi, mulai gejala depresinya mulai kurang. Tapi pada orang yang stabil aja nggak apa-apa. Ya, yang stabil pun dengan kondisi kejadian dalam hidup ya, yang kayak pandemi kemarin, di mana beberapa perusahaan harus tutup dan segala macamnya, yang berhenti kerja dan segala macamnya, dengan sendirinya itu akan mencetuskan. Ya, jadi yang sebetulnya masih normal aja, kadar serotoninnya tiba-tiba dengan masalah itu tadi, bahkan dia menguras pikirannya sehingga ya ini tadi kadar serotonin yang pas-pasan di dalam otaknya ini jadi berkurang ya. Jadi berkurang dengan sendirinya. Makanya kenapa ada dokter spesialis kedokteran jiwa, karena kita tahu ini harus membutuhkan pengobatan. Nah, pengobatan ini yang khususnya untuk meningkatkan kadar serotonin. Oke, dokter. Jadi pencetus depresi kalau dikatakan kurang korelasinya dengan kerohanian seseorang, tapi dalam pengobatan depresi Anda juga percaya kan bahwa kerohanian ini penting? Saya setuju sekali, karena ini adalah suatu support secara moral, kalau saya bilang ya, support secara moral, bagaimana orang ini dalam kondisi dia sudah tertekan sekali, dia membutuhkan satu pendampingan, suatu yang orang yang bisa mengerti dia dan segala macamnya. Yang saya kenapa dia selalu kan ya mohon maaf ya, biasanya mereka akan larinya ke pendeta dulu, ke pemuka agama dulu ya, untuk mendapatkan pendampingan itu, karena mereka berpikir ini ada sesuatu yang salah dengan mungkin apakah saya berdosa, apakah saya ini melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan segala macamnya seperti itu. Ya, tapi nantinya kan misalnya kata tadi Pak WP, saya terima kasih sekali punya pendeta boksu seperti Pak WP ini, karena ya dia sangat mengerti dengan kondisi ini dan melihat bahwa ini rasanya sudah perlu karena ini ditangani secara medis nih gitu ya. Dan pendeta yang lain yang ini mohon maaf ya dalam tanda petiknya, kadang-kadang mereka ini masalahnya karena iman itu aja ini ya, tinggal ditingkatkan iman, caranya gimana, imannya ditambah, mungkin nanti akan tambah baik nanti gitu ya. itu suka saya dengar gitu, yang katanya istilahnya toxic positivity gitu ya. Iya. Malah jadi toxic malah gitu. Malah dalam kondisi terpuruk malah jadi terpuruk gitu ya, dengan walaupun ucapan yang positif gitu. Tambah imanmu gitu ya. Oke. Nah, Pak WP ini tadi mengatakan harus dipilah-pilah dulu gitu ya. Mana yang memang ini pengaruh roh jahat, memang tuh bisa terjadi ya, pengaruh roh jahat ya. Bisa ya. Jadi gini, suatu kali saya justru diminta tolong oleh dokter di sebuah rumah sakit gitu ya untuk datang, karena dia merasa gini, Pak WP ini bukan halusinasi, ini kayak ada sesuatu yang lain. Nah, tolong Pak WP datang, Pak WP cek apakah ada sesuatu yang lain atau saya salah bahwa ini benar-benar halusinasi. Karena sudah 2 minggu dirawat di rumah sakit itu di sebuah kamar sendiri. Jadi datanglah saya ke sana, Gideon. Begitu saya salaman gitu, dia langsung manifest gitu loh. Manifestasinya itu manifestnya adalah manifest ini perempuan, tapi kekuatannya jadi meningkat sekian kali lipat begitu ya. Mengibaskan tangan, orang di samping saya bisa jatuh semua gitu loh. Nah, saya tahu kalau sudah kayak begini, ini bukan halusinasi. Kalau halusinasi kan terkait dengan diri sendiri. Coba bayangin ya, diginiin tangannya tuh, orang yang bareng bersama saya tiba-tiba bisa jatuh gitu, jebret gitu. Nah, ini kan berarti sudah ada kuasa yang lain gitu ya. Nah, akhirnya kami punya satu tim menangani orang ini, sebulan selesai. Nah, bagi saya pentingnya itu kesadaran kita untuk menyadari wilayah masing-masing ya. Ini bukan wilayah ini. Ini perlu exorcism, oke. Tapi setelah exorcism itu kan dikeluarin kan, jiwanya kan perlu ditata kan. Saya perlu berurusan dengan konselor, gimana menata kehidupan jiwanya. Bahkan kadang-kadang exorcism itu berlangsung lama gitu ya, hampir sekian jam tanpa henti. Kadang saya nanya sama dokter waktu itu, saya belum
cukup banyak bekerja sama dengan Dokter Harsono, saya tanya sama teman saya yang lain, bisa dikasih obat antidepresan nggak? Aku capek gitu loh. Dia juga capek kan, dia juga butuh istirahat. Masa peperangan rohani terus-menerus selama sekian hari itu kan merontokkan badannya. Nah, kalau kita bisa bekerja sama, menyadari wilayah masing-masing, saya rasa lebih banyak orang akan tertolong gitu ya. Jadi ini bukan abad pertengahan yang lalu di mana obatnya cuma doa, iman, dan yang lainnya. Saya percaya kuasa doa, saya percaya kuasa iman, saya masih melakukan eksorsisme kok gitu. Tetapi ada titik-titik di mana saya sadar, oh ini bukan kerasukan, ini gangguan kejiwaan. Ini Dr. Harsono ini. Iya. Jadi meskipun itu toh berkaitan dengan kuasa roh jahat, tapi tetap setelah itu kan butuh dipulihkan jiwanya yang mungkin lagi berantakan gitu ya, ditata kembali gitu kerohaniannya. Jadi ini menjadi satu sinergi yang harusnya mulai dilakukan ya. Mungkin Pak WP pesan Anda ya kan tidak menampik kemungkinan, sekali lagi ya mohon maaf. Ya banyak hamba Tuhan yang cuman ya main tengking gitu kan. Dalam nama Yesus setan keluar gitu. Iya, itu makanya saya katakan sekali lagi ya, kita tidak lagi berada di abad pertengahan gitu ya. Kita ini udah ada kemajuan banyak. Nah, mari pendeta, psikolog, psikiater itu kerjasama untuk kasus-kasus sesuai dengan kapasitas masing-masing ya. Artinya kalau saya sebagai pendeta, saya melakukan konseling masih bisa. Tapi ngasih obat saya udah nggak bisa. Beberapa kali itu, kalau Dokter Harsono itu seperti TPA bagi saya, tempat pembuangan air. Dok, aku gak sanggup ini dok, tolong dibantu. Makanya itu loh Pak WP, saya lihat wajahnya Dokter Harsono ini jadi tempat pembuangan air kok, tapi ya tetap masih gak kayak sampah gitu loh ya kan. Tetap ceria, sukacita gitu. Nah, tapi gimana pandangan masyarakat tentang ini Dokter Harsono? Yang disebut Bapak ilmu psikologi, psikiater ini Sigmund Freud, katanya gitu, betul ya? Betul. Dan katanya latar belakangnya ateis. Betul ya. Betul ateis ya. Memang. Nah, di situ banyak orang keberatan gitu. Kalau orang Kristen ke psikiater, gimana? Ya, saya pikir ya keliru ya, karena kan ya zamannya Sigmund Freud mungkin ya penginjilannya masih kurang. Pak WP tidak ada waktu itu ya, karena Pak WP mungkin dia bertobat gitu ya. Kalau saya sih basically-nya saya seorang Kristen, saya mengenal Tuhan, saya tidak mungkin mempraktekkan hal yang melakukan tindak-tindakan yang kamu nggak usah percaya Tuhan, kamu dengan ilmu pengobatan saja, dengan pengobatan kamu akan pasti bisa sembuh kok. Nggak usah percaya dengan Tuhan, percuma kamu berdoa dengan Tuhan, itu salah kan begitu. Jadi saya tetap menganjurkan pasien-pasien saya, karena kalau dia kebetulan sekarang ini kadang-kadang saya juga ngambil sesinya Pak WP sedikit, ada konseling sedikit terhadap pasien itu, sebenarnya itu izinkan semuanya itu terlalu kenapa Tuhan izinkan itu semua belakang kepada hidup Anda ya. Tuhan ini ya, Anda ini benar-benar enggak, karena dipukul, diruntuhkan dulu untuk membangun iman. Kamu selama ini iman Anda sama itu salah satu yang bisa saya katakan ke mereka ya. Oke. Ya. Jadi seharusnya mulai saat ini dokter dan hamba Tuhan itu mesti harus sinergi satu dengan yang lain gitu ya untuk memerangi depresi ini. Tapi tingkat kesembuhan depresi itu sangat ditentukan oleh faktor apa, dokter? Sebetulnya satu lagi bahwa bagaimana dia mengatur energi mentalnya tadi, bagaimana dia mengubah mindset-nya, salah satunya bagaimana dia bisa mengubah cara coping itu jadi bagaimana dia beradaptasi terhadap lingkungannya dan segala macam, itu akan mempengaruhi dia untuk bisa beradaptasi dengan masalah-masalah dia dan bagaimana dia bisa survive depresinya, karena dengan obat biasanya akan lebih cepat ya. Makanya kenapa saya bukan tidak mau bekerja sama dengan psikolog, tapi saya harus lebih ayo kita terutama. Iya. Kita masukkan, ayo kemudian sesi psikoterapi, konseling dan segala macamnya bisa saya lanjutkan ataupun saya kembalikan, saya dapat lagi sesi konselingnya atau ke psikolog dan segala macamnya. Kita banyak bekerja sama dalam hal itu untuk kebaikan yang pasien sih. Dan tentu saja kunci kesuksesan untuk kesembuhan kan disiplin, rutin gitu ya, sampai sembuh gitu kan, tidak menyerah, never give up.
Oke. Jadi sebagai penutup nih, saya mau minta tanya ke Pak WP dan juga Dr. Harsono. Berarti Anda setuju ya dengan quote itu ya? It's okay, not be okay. Pak WP dulu. It's okay to be not okay. Dan memang realita kehidupan ini banyak yang nggak okay gitu ya. Jadi salah satu hal yang menurut saya akan melepaskan kita dari jerat stres dan depresi adalah ketika kita justru bisa menerima kenyataan. Yang nggak okay itu. Yang nggak okay itu dan merasa it's okay gitu ya. Karena ini hidup di dunia gitu ya. Ada banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, di situ gunanya perspektif teologis yang sehat kan gitu ya, bahwa ini dunia udah jatuh di dalam dosa, Tuhan tetap menyertai gitu. Amen. Ya. Itu lapis benteng pertama dulu itu gitu ya. Orang biasanya bisa bertahan karena itu enggak. Tetapi kalau kemudian sudah ada sesuatu yang terkait dengan tubuh fisiknya gitu ya, hardware-nya istilah sederhananya. Kalau tadi kan software-nya. Kalau ada sesuatu yang salah dengan hardware-nya, nah kita tahu itu mesti menghubungi Dr. Harsono dan rekan-rekan. Iya. Oke, kalau begitu Dr. Harsono juga setuju pasti nih ya. It's okay, not be okay ya. Tapi sooner or later will be okay kan ya? Enggak. Kalau saya sih selalu bilang bahwa jangan pernah berpikir bahwa saya harus oke di depan semua orang. Kan gitu, karena kita itu nggak pernah bisa memuaskan kok. Orang itu mintanya gimana itu nggak pernah kok. Ya ada satu nanti ngomong si A ngomongnya ini, si B ngomongnya ini, si C. Memang kita ngomong sampai kapan kan? Nggak masalah, jadilah diri sendiri gitu. Iya. Baik, satu obrolan yang luar biasa, asik ya. Kita udah tahu tadi bahwa kesimpulannya depresi itu bisa disembuhkan, melibatkan secara kerohanian, ya. Anda bisa konseling dengan hamba Tuhan dan juga it's okay gitu ya untuk menerima pengobatan medis karena dokter juga bisa dipakai Tuhan dengan hikmat, dengan teknologi pengobatan yang semakin maju untuk saling bekerja sama menyembuhkan depresi ini. Dan biarlah ini menjadi satu pengetahuan buat kita semuanya. Kalau toh misalnya kondisi Anda lagi tidak oke hari ini, it's okay gitu ya. It's okay, tidak selamanya tidak oke itu. Tapi kita benahi dan Tuhan pasti menyembuhkan, memulihkan kita sehingga kita menjadi oke. Baik, terima kasih Dr. Harsono, terima kasih Pak WP. Sampai ketemu lagi di podcast dan Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Bye. God bless.